Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Aprilia, NPM 1850621. Kelas 4A ingin menjelaskan tentang hakikat hasil karya sastra. Semula, kata sastra berarti tulisan yang berasal dari bahasa Sanskerta. Sedangkan susastra artinya tulisan yang baik. Sekarang ini lebih sering menggunakan kata sastra yang artinya karya sastra, yaitu hasil karangan sastrawan. Karya sastra adalah pengungkapan masalah hidup, filsafat, dan ilmu jiwa. Sastrawan dapat dikatakan sebagai ahli ilmu jiwa dan filsafat yang mengungkapkan masalah hidup kejiwaan bukan dengan cara teknis akademik, melainkan melalui karya sastra. Karya sastra merupakan hasil ekspresi individual penulisnya, sehingga kepribadian, emosi, dan kepercayaan penulis akan tertuang dalam karya sastra, sehingga memiliki bentuk dan gaya yang khas, dan memiliki nilai keindahan tersendiri. Perkenalkan, saya Septendi. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan perkembangan sastra di Indonesia. Selamat menyimak. Angkatan 1950 sampai angkatan 1960 ditandai dengan terbitnya majalah sastra kisah asuhan Hans Bagu-Yasin. Karya sastranya didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Muncul pula gerakan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Penulis yang terkenal pada masa itu yaitu Toto Sudarto Bachtiar pada tahun 1956. Angkatan 1996 sampai 1970 ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra pimpinan Muchtar Lubis. Muncul pula karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Karya yang terkenal yaitu Tirani dan Benteng oleh Taufik Ismail. Angkatan 1980 sampai 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol. Misalnya Margate, Nurhayati Sri Hardini dengan karyanya yang berjudul Pada Sebuah Kapal yang banyak dipengaruhi oleh budaya barat. Selanjutnya ada angkatan reformasi. Kebanyakan hasil sastra pada masa ini yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Misalnya di rubrik Sastra Harian Republika selama berbulan-bulan dibuka rubrik Sajak Peduli Bangsa. Contoh sastrawan yang terkenal yaitu Wiji Tukul. Selanjutnya ada angkatan 2000-an. Sebuah buku tebal tentang angkatan 2000 diterbitkan yang disusun oleh Kari Layun. Buku itu berisi 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan kritikus sastra, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak 1980-an. Contoh sastrawan pada masa itu yang terkenal adalah Ayu Utami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Isyatun, NPM 1850610. Di sini saya akan menjelaskan puisi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis karya sastra di sekolah dasar atau SD, yaitu puisi. Di dalam Selamat tahun 2017 halaman 122 mengatakan bahwa puisi merupakan karya sastra yang berbentuk untaian bait demi bait yang relatif memperhatikan irama dan rima.
sehingga indah didengar dan memerlukan waktu yang relatif singkat dibandingkan karya sastra lainnya. Lalu, ada ciri-ciri puisi anak menurut Resmini tahun 2014. 1. Bahasanya sederhana. 2. Bentuknya naratif. 3. Berisi dimensi kehidupan yang bermakna dan dekat dengan dunia anak. Dan yang terakhir, mengandung unsur bahasa yang indah dengan paduan bunyi pilihan kata dan satuan-satuan makna. Puisi anak terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada puisi naratif, yang kedua ada puisi lirik, dan yang ketiga ada puisi deskriptif. Yang pertama, puisi naratif. Puisi ini isinya berupa cerita, lengkap dengan pelaku yang berkisah. Lalu yang kedua ada puisi lirik. Puisi ini mengungkapkan gagasan pribadi dengan cara tidak bercerita, dapat berupa pengungkapan pujaan terhadap seseorang. Dan yang terakhir ada puisi deskriptif. Puisi ini mengungkapkan gagasannya dengan cara melukiskan sesuatu, untuk mengungkapkan kesan, peristiwa, pengalaman menarik yang pernah dialaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Pani, NPM 1850650, kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosa anak. Prosa anak adalah karya sastra yang tidak dibuat atas rangkaian bait demi bait, tetapi dibuat atas rangkaian paragraf demi paragraf, dengan merangkaikan unsur-unsur seperti tempat, waktu, suasana, kejadian, alur peristiwa, pelaku berdasarkan tema cerita tertentu yang diperoleh secara imajinatif. Ciri-ciri prosa anak. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Isi ceritanya harus sesuai dengan tingkat usia anak. Isi cerita mengutamakan pendidikan moral dan pembentukan watak. Prosa anak dibagi menjadi 3, yaitu A. Prosa fiksi sains. Cerita fiksi yang disusun dengan menekankan pada isi yang ingin disampaikan. Isi yang disampaikan berupa ilmu pengetahuan sains atau bersifat faktual. B. Prosa fiksi realistik. Cerita disusun untuk menyampaikan sesuatu yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang logis, etika, moral, religion, serta isi atau tema cerita tersebut diangkat dari kehidupan sehari-hari. C. Prosa fiksi imajinatif. Cerita di dalamnya menyajikan rangkaian peristiwa yang pelaku-pelakunya hanya ada dalam dunia imajinasi pengarang. Misalnya dongeng dengan pelaku raksasa atau binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadan Widianto, NPM 1850644. Di sini saya akan menjelaskan tentang drama dan soneta. Yang pertama adalah drama. Drama merupakan genre atau jenis karya sastra yang menggambarkan dalam kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realitas kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditunjukkan untuk pementasan teater. Yang kedua adalah soneta. Soneta adalah puisi yang terdiri atas 14 baris yang terbagi menjadi dua bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 garis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Komariah. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis karya sastra lainnya, yaitu dongeng. Terima kasih. Jenis-jenis karya sastra lainnya yaitu dongeng. Dongeng merupakan salah satu bentuk prosa lama. Dongeng juga merupakan cerita hayal yang tidak masuk akal. Cerita dalam dongeng tak pernah terjadi dan tak mungkin terjadi yang diceritakan macam-macam. Berdasarkan isinya ada 6 jenis dongeng, yaitu binatang atau fabel, jenakan, legenda, mite, sage, dan paralel. Yang pertama, cerita binatang atau fabel. Dalam cerita ini, binatang itu bisa berbicara, bisa berpikir, punya cita-cita, dan sebagainya seperti manusia. Contohnya, cerita si kancil dan buaya.
Nah, yang kedua adalah cerita jenakan. Sesuai dengan namanya, cerita ini dapat menggelitik karena memang lucu. Tokoh yang diceritakan orang bodoh atau blow on, orang malas atau orang cerdik. Contohnya cerita si Kabayan. Yang ketiga, legenda. Legenda adalah dongeng yang berkaitan dengan nama suatu tempat seperti kota, gunung, sungai, dan lain-lain. Contohnya cerita Gunung Tangkuban Perahu. Yang keempat, mite. Cerita tentang dewa-dewa makhluk halus dan hal-hal gaib lainnya yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat sekitar. Contohnya cerita Nyi Roro Kidul. Yang kelima, sage. Cerita dongeng yang mengandung unsur sejarah, namun unsur sejarahnya amat sedikit bila dibandingkan dengan tambahannya yang bersifat aneh dan luar biasa. Contohnya cerita Ciung Wanara. Nah, yang terakhir adalah paralel. Dongeng perumpamaan yang biasanya berisi unsur pendidikan tentang kesusilaan atau keagamaan. Contohnya petani yang baik hati. Perkenalkan, nama saya Yeni Melisa, NPM 18506002. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikayat. Yang pertama, hikayat termasuk prosa lama dan ceritanya berkisah lingkungan istana. Hal yang diceritakan tentu saja raja, keluarga raja, dan para punggawa kerajaan. Bahasa yang digunakan biasanya berbeda karena hikayat biasanya termasuk karya sastra Melayu klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu. Karya sastra Melayu klasik adalah cermin masyarakat lama. Oleh karena itu, masyarakat lama bersifat kolektif. Maka sastrawan pada waktu itu merasa tidak perlu mencantumkan namanya karena hasil karya sastra dianggap hasil karya bernama. Namun terkadang ada juga beberapa buku karya sastrawan yang dapat diketahui namanya, pengarangnya, misalnya Sejarah Melayu oleh Tuan Seri Larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Najmi Aprila. Saya akan menjelaskan materi tentang resensi buku. Resensi. Meresensi buku berarti melakukan penilaian terhadap buku. Menilai berarti mengulas, mempertimbangkan, mengkritik, dan menunjukkan kelebihan serta kekurangan buku dengan penuh tanggung jawab. Artinya, penilaian yang dilakukan harus disertai dengan landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan meresensi buku. Tujuan meresensi antara lain yaitu memberikan informasi atau pemahaman tentang apa yang tampak dan terungkap dalam buku, memberikan pertimbangan apakah buku tersebut pantas menjadi sambutan masyarakat atau tidak, menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan identitas buku tersebut, membantu pembaca dalam memilih buku yang dikehendaki. Selanjutnya, tujuan resensi buku yaitu judul resensi, data buku, pembukaan, tubuh atau isi, dan penutup resensi. Dalam judul itu dapat dibuat sesudah penulisan resensi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Permata Anggia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan karya sastra di sekolah dasar. Terima kasih. Selanjutnya ada tujuan karya sastra di sekolah dasar. Pengajaran sastra di sekolah dasar ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra. Nah, berikut ini tujuan karya sastra di sekolah dasar. Yang pertama, menumbuhkan kesenangan terhadap buku. Tujuan utama pembelajaran sastra di sekolah dasar adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman dari membaca dan merasa terlibat secara langsung dalam cerita yang ada di buku, misalnya dalam prosa, puisi, dongeng, fantasi, dan sastra lainnya. Yang kedua, ada menginterpretasikan literatur. Karya sastra dapat membantu siswa dalam menginterpretasikan bacaan dengan mengidentifikasikan pelaku dalam cerita yang dapat menguatkan pemahaman siswa. Dapat juga dengan menulis esai atau surat yang berkaitan dengan tokoh utama. Hal ini dilakukan untuk menguatkan pemahaman siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Widaningsih dari kelas 4A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar.
Yang ketiga yaitu ada mengembangkan kesadaran bersastra. Anak-anak yang masih berada di sekolah dasar juga harus diajak mulai mengembangkan kesadaran pada sastra. Ada beberapa anak usia 7 dan 8 tahun yang sedang menemukan varian yang berbeda, misalnya mengenai cerita Cinderella. Anak-anak pada usia dini harus diarahkan menemukan elemen-elemen sastra dalam pemahaman makna cerita atau puisi. Dengan demikian, guru pun harus lebih menguasai elemen-elemen cerita, bentuk cerita, dan pengetahuan tentang pengarang cerita. Selama siswa berada di sekolah dasar, mereka mengembangkan pemahaman mengenai bentuk sastra yang berasal dari berbagai aliran sedikit demi sedikit. Mereka harus sudah dapat membedakan bentuk puisi dan prosa, fiksi dan non-fiksi, realisme dan fantasi, tetapi tidak dengan istilah-istilah tersebut. Mereka akan memahami hanya dengan bercerita kepada gurunya bahwa di buku Bawang Putih itu ceritanya mirip dengan buku cerita Cinderella yang telah dibacanya. Kemudian yang keempat yaitu ada mengembangkan apresiasi. Terdapat 3 tahap urutan dan perkembangan yang ada dalam pertumbuhan apresiasi. Yang pertama yaitu tahap kenikmatan yang tidak sadar, sama dengan gagasan menumbuhkan kesenangan terhadap bacaan, sehingga menjadi terlibat di dalamnya. Pada tahap ini, siswa membaca atau guru yang membacakannya untuk mendapat kesenangan. Yang kedua yaitu ada tahap apresiasi yang masih ragu-ragu atau berada antara tahap ke-1 dan ke-3. Pada tahap kedua, tertarik tidak hanya pada alur cerita. Pembaca menikmati dan mengeksplorasi cerita untuk melihat bagaimana pengarang, penyair, atau seniman memperkuat makna dengan teks itu. Dan yang terakhir yaitu ada tahap kegembiraan secara sadar. Tahap ketiga ini di mana tahap pembaca yang sudah matang dan menemukan kegembiraan dalam banyak jenis bacaan dari banyak periode waktu, memberikan penghargaan pada aliran dan pengarangnya, dan memberikan tanggapan kritis sehingga mendapat kegembiraan secara sadar. Kemudian, sastra juga harus mengembangkan imajinasi siswa. Karya sastra yang baik akan membangkitkan keanehan dan keingintahuan siswa. Sastra dapat membantu mengenali berbagai gagasan yang belum atau tidak pernah terpikir sebelumnya. Bacaan sastra dapat membantu perkembangan keterampilan bahasa siswa, membaca dan menulis. Semakin banyak siswa membaca sastra, kemampuan menulis siswa juga akan berkembang. Karena dengan banyak memahami kosakata dari yang telah dibacanya, gaya bahasa atau kalimat-kalimat dalam sastra yang dibaca siswa akan menggunakannya ketika mereka menulis. Jadi, nilai yang dapat diambil dari belajar memahami sastra yaitu dapat membantu perkembangan bahasa, mengembangkan kemampuan membaca, mengembangkan kemampuan terhadap kepekaan cerita, meningkatkan kelancaran membaca, dan meningkatkan kemampuan menulis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.